Desa Blonsat menjadi salah satu bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal yang menakjubkan. Desa Blonsat adalah salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah 25 km persegi, desa ini lebih dari cukup segala kebutuhan masyarakat umumnya. Berdasarkan monografi tahun 2021, penduduk Desa Blonsat berjumlah 1.502 jiwa. Kami di Desa Blonsat ini yang dinyatakan lima, enam, tujuh. Sudah mari ibu ngomong tuh. Sampai putus. Oke. Pak, silakan Pak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemprov Kalbar, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD, Provinsi Kalbar menggelar Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Kalbar tahun 2022. Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022 mengusung tema Desa dan Kelurahan Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh. Kedatangan tim penilai Lomba Kelurahan dan Desa tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Kalbar, tahun 2022 bertempat di halaman kantor Desa Blonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Hadir pada kesempatan ini Feni Rahmawati, Kabid PMD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Dr. Randus Paulus, Kadis DPMD Kabupaten Melawi Hasanuddin, SH, PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Yuseno, PLT Kadis Bapeda Silvani Umran, Kasat Pol PP Kabupaten Melawi Aji Koswara, Zulkifli, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabid Pemerintahan Desa Dinas DPMD Budiman, Camat Belimbing Yunus, Sekretaris Camat Belimbing Konstantinus Borong, Kepala Desa Blonsat Supinus Enteng, Ketua TP PKK Desa Blonsat Saldiah. Penyelenggaraan Lomba Desa dilaksanakan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa, kemajuan desa, kemandirian desa, keberlanjutan pembangunan kesejahteraan masyarakat, efektivitas, serta daya saing desa melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Sekretaris Daerah berharap melalui kegiatan Lomba Desa ini dapat mendorong dan memotivasi pemerintah desa untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang prima serta meningkatkan kerjasama dan gotong royong. Tugas kami tim klarifikasi di sini adalah untuk melihat itu apakah layak Desa Blonsat untuk dinobatkan menjadi juara 1 seperti permohonan Bapak. Kami sangat berbahagia sekali, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Tadi kalau boleh tahu ibu-ibu yang cantik-cantik pakai baju merah ini dari PKK. Iya, ini adalah mitra kerjanya Pak Kades ya, Pak Kades. Pasti semangat Pak Kades punya ibu PKK yang ayu-ayu seperti ini. Insya Allah kesejahteraan masyarakat akan terjamin dan itu nanti Pak kami akan lihat tidak hanya berdasarkan tidak berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tapi data. Kita bermain data di sini. Itu yang selalu dipesankan oleh Bapak Gubernur kita. Untuk melihat bagaimana kinerja kita.
Kami juga tidak akan berpanjang lebar, Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian. Nanti kehadiran kami di sini ingin menilai, ada 3 penilaian yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah data-data Bapak Ibu yang sudah Desa Blonsat yang sudah masuk ke tim provinsi Bapak Ibu. Dan dari data yang ada, maka untuk sementara Desa Blonsat masuk dalam nominasi begitu. Kami apresiasi sekali dengan Kabupaten Melawi yang sudah mengikuti kegiatan ini Bapak, karena dengan kegiatan lomba ini kita dapat menilai bagaimana capaian kinerja dari perangkat desa dalam tata kelola pemerintahannya. Kemudian lomba desa tingkat provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan, dan apresiasi atas kesediaannya hadir di Desa Blonsat, Kecamatan Belimbing dalam rangka penilaian terhadap Desa Blonsat yang telah ditetapkan sebagai juara pertama lomba desa tingkat Kabupaten Melawi tahun 2022. Dan selanjutnya untuk mengikuti lomba desa tingkat provinsi yang akan diberikan penilaian pada hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, penyelenggaraan lomba desa dilaksanakan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa, kemajuan desa, kemandirian desa, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, efektivitas, serta daya saing desa melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Lomba desa merupakan upaya penilaian terhadap potensi dan tingkat perkembangan desa dengan melihat beberapa aspek, bidang pemerintahan desa dan bidang kewilayahan serta bidang kemasyarakatan. Saya berharap melalui kegiatan lomba desa ini dapat mendorong dan memotivasi pemerintah desa untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemandirian masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang prima, serta meningkatkan kerjasama dan gotong royong, sehingga desa saling berlomba secara sportif dan positif dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana masyarakat tidak lagi sekadar objek, akan tetapi diikut sertakan sebagai pelaku pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap tindak lanjut, sehingga menghasilkan perubahan wajah desa yang mampu membuktikan secara nyata tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berdaya guna. Hadirin sekalian, pemerintah daerah senantiasa menunjukkan perhatian terhadap pembangunan desa, mengingat desa merupakan entitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Terkait dengan itu, kita pun memahami bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa, korelasinya dengan upaya percepatan capaian pembangunan diarahkan pada upaya terpadu dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Bapak dan Ibu yang akan kita bantu, nanti mungkin barangkali ada beberapa kelompok di Pokja di PKK yang kita sudah siapkan. Begitu juga yang Bapak Ibu lihat di profil kami di video itu sesungguhnya ada di sini. Sesungguhnya ada Bapak dan Ibu. Kami tidak rekayasa dan itulah yang kami mau gitu. Ya, tidak ada ditambah sulam segala macam oleh siapapun di sini. Memang itu terjadi alami. Ya. Begitu. Kami cuma berharap Bapak dan Ibu kalau memang bisa juara 1, kenapa juara 2 gitu. Setuju ya Pak? Setuju. Ya. Kalau tidak, karena prinsip kami mengikuti lomba itu begitu gitu. Ya, apapun keadaannya seperti ini. Jadi kami tidak bisa main tambal-tambal dan sulam-sulam. Gitu. Memang minta mohon kepada provinsi yang kami sayangi. Kalau memang juga provinsi sayang dengan kami, ya kenapa juara 2 begitu, atau juara 3 gitu. Dari perjalanan panjang itu kita terus ini membuat satu dalam pendapatan desa.
Karena saya waktu itu baru-baru jadi kepala desa. Nah, pendapatan desa zaman itu sangat-sangat minim sekali. Gaji kepala desa aja 75.000, 78 zaman itu. Tapi saya tidak surut dengan keadaan itu. Cuma niat saya gimana ini membuat desa tempat kelahiran saya ini bisa maju gitu. Tapi dari perjalanan selama ini dan lagi ditambah lagi kita ada perkebunan, sudah dibagi kebun kelapa sawit dulu. Jadi saya ada motivasi dengan masyarakat, saya kumpul ke masyarakat bagaimana caranya kita harus membuat patahan desa sendiri, sehingga berhasil Bu atau Bapak, saya kumpul ke masyarakat. Gimana kalau kita membangun kebun? Karena sayang tanah kas desa kita tuh jadi alang-alang. Coba itu kita fungsikan supaya jadi potensi desa kita ini. Ternyata tokoh masyarakat antusias untuk mendukung saya. Jadi kami garap ramai-ramai itu. Kami tebas gotong royong tanpa upahan dari perangkat desa. Habis itu kami tanam. Sehingga berapa zaman itu 6.000 pokok bibit sawit. Tadi digoncang juga hal itu zaman dulu harga sawit murah. Udah bingung juga gimana caranya ini. Tapi kami tetap sabar, kami rawat. Ternyata 2 tahun kemudian dengar harga sawitnya agak lumayan. Sehingga mohon di-subscribe agar ECN selalu memberikan berita yang terbaik, karena subscribe gratis.